orang lihat ke sini, lihat ke saya, tapi mereka tuh kayak dari samping sini pas gue lagi main atau di seberang jalan itu semua lagi nunggu sambil joget-joget malahan. Tapi jadi ada sayangnya cuman nggak ada kameramen lain untuk ngeliput bagian itu karena gue sendirian. Nggak ada Satria Naif. Pokoknya kita lihat next time seperti apa. Insya Allah makin baik. Tapi untuk sementara begitulah perjuangan Ali Kribo. Mau membagi motivasi bukan mencari sensasi. Pepatah kata yang luar biasa itu. Pepatah yang sangat luar biasa. Tapi ya memang sebenarnya buat followers atau buat subscribernya Fahmi maupun subscriber saya. Oke. Kalian butuh pakai otak, bro. Tuh. Pakai otak. Belajarlah. Tuh. Jangan sampai lu jadi pemain darbuka tapi filosofi di belakang darbuka lu nggak dapet. Welcome back again on Meetup Edition hari ini. Jadi ceritanya hari ini gue udah di rumah salah satu temen gue. Hai. Yang lama udah gak ketemu. Yes, ya kan? Udah 2 tahun cuy. Udah 2 tahun. Biasanya kita main bola bareng gitu. Dan akhirnya gue tertarik banget buat ngebahas aktivitas yang lagi dilakuin sama temen gue ini. So please welcome teman-teman pemain darbuka dari Indonesia, Ali Kribo. Welcome everybody. Hai. Welcome to Fahmi channel, right? Yeah. Apa nama channel lu? Fahmi Latif. Fahmi Latif. Oke. Yes, bener. Gua udah lama banget gak ketemu sama Fahmi. Terus baru kesempatan ini dia juga ngajak bikin vlogcast ini. Iya, vlogcast. Jadi gua ngikut, seneng banget bisa bikin bareng lu dan gua bisa sharing-sharing ke teman-teman lu atau subscriber lu. Thank you. Tentang apa yang gua lakuin. Jadi boleh di backgroundin sedikit? Oke. Bunyi-bunyinya gimana? Oke, ini first of all ini namanya darbuka. Darbuka. Oke. Ini yang salah satu yang modern. Nah, ada juga yang tradisional, Bori. Itu ada di situ. Jadi Ali punya koleksi darbuka banyak nih. Lumayan, bro. Ini yang tradisional. Ini tanah merah. Ini atasnya kulit asli. Ini kulit rusa. Oh, ini kulit rusa. Yes. Coba dong lo kasih intro dikit mainin yang ini. Yo, ini ya kan. Suaranya lebih natural. Nah, kalau yang modern itu terus lebih nggak kalau itu kan kepentok apa gitu bisa pecah. Oke. Ini juga bisa bermasalah skinnya, tapi ini kan plastik. Yes. Ini dalamannya besi tapi dilapis kerang. So. Gitu. Tapi emang kalau dari suara aslinya beda ya? Beda. Cuman lebih bentuknya sama banget. Namanya goblet drum. Jadi sebenarnya goblet drum itu banyak banget, ada yang beda-beda, tapi khusus yang ini dari Timur Tengah. Dan banyak dipakai di musik Islami atau musik Timur Tengah. Sebenarnya ini bukan alat Islami, cuman di Indonesia dikenalnya dengan itu. Jadi banyak dipakai buat sholawat atau majlis atau apa. Iya. Li, ngomongin kalau misalkan seputar darbuka nih, ya kan? Sebenarnya tuh darbuka tuh backgroundnya tuh mulainya dari mana sih? Dari negara mana? Negaranya ini soalnya darbuka itu udah sangat-sangat tua sebelum yang ada yang namanya negara-negara. Jadi sebelum keputusannya negara-negara seperti ini, menurut saya dan sesuai dengan research saya, mulainya di Afrika Utara. Afrika Utara baru ke Timur Tengah dan sekarang walaupun Timur Tengah musiknya modern tetap pakai ritme-ritme yang dari darbuka. Apa bedanya darbuka sama percussion? Percussion itu kan lingkup semua alat perkusi. Alat perkusi itu sebenarnya drums and percussion. Biasanya perbedaannya adalah percussion pakai tangan, drums pakai stick. Biasanya tapi ada exceptions yang ada pasti ada. Tapi ini percussion ini semua djembe, conga, bongo itu semua namanya percussion. Nah, ini salah satu percussion Timur Tengah gitu. Gitu. Di Indonesia juga percussionnya banyak banget yang tradisional. Ada gendang Sunda, ada tifa dari Papua, ada gamelan sebenarnya juga semacam percussion, cuman itu melodic percussion. Gitu. So pendalaman kata percussion itu sangat dalam, tergantung kita mau sampai kemana. Nah, Li, lo main darbuka nih udah dari kapan, Li? Gua awal main darbuka itu umur 13 tahun, man. Umur 13 tahun. Jadi sekarang udah 11 tahun lah main darbuka. 11 tahun main darbuka. Awal tertariknya kenapa? Awalnya gue mau main drum. Awalnya main drum. Gue main drum, terus waktu itu di rumah nggak ada drum, adanya cuma satu darbuka turis
Bukan yang kualitas bagus. Aluminium yang bisa bengkok kalau ditonjok. Oh iya, tahu. Gue bener-bener awalnya pakai itu. Cuman karena nggak ada perkusi, nggak ada drum di situ, ya gue belajar itu dulu. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa drum, udah bisa djembe, udah ada, semuanya udah ada. Tapi mulainya di situ. Jadi ceritanya gue mulai di situ sebenarnya itu bukan karena gue cinta banget sama darbuka gitu. Awalnya itu yang ada di rumah, tapi sampai sekarang ini jadi cinta pertamaku. Asik. Oke. Nah, nih, terus juga kalau misalkan kita ngomongin darbuka, itu kan gue ngeliat kalau misalkan kayak lo main gitu di Instagram lo, di YouTube lo, pakai jari, men. Ya, semuanya. Jadi ada teknik yang dibikin tahun 98, namanya split finger. Split finger. Jadi biasanya kalau perkusi itu hampir semua perkusi kecuali India sama Timur Tengah itu pakai satu tangan. Single hit. Jadi satu tangan satu ketukan. Kalau ini dipisah jadi dua, tangannya jadi dua. Jadi split. Tangan ini bukan jari manis. Oh, jari manis. Oke. Tunjuk sama manis. Oh iya, oke. Tunjuk yang manis-manis. Masuk lagi. Slow. Jadi dua jari ini dua jari ini menjadi tangan kita jadi dua. Jadi kalau dua tangan ini jadi 4 tangan jadinya. Jadi kita kalau main coba tunjukin kamera. Jadi begini. Jadi kalau misalnya kita contoh di tangan kiri aja dulu ya. Tuwaga 1, 2, 3. Jadi kalau kita udah cepet gitu. Jadi tuwaga. Gitu, sama dengan tangan kanan. Kalau gitu. Tapi ini lo belajarnya gimana awal mulanya? Awalnya mulai sama dua personil debu yang dua personilnya mereka. Jadi ada pemain drumnya namanya Daud sama Lutfi. Mereka mulai belajar darbuka. Mereka sebenarnya di sini nggak ada guru karena darbuka seperti ini dimulai komunitas mereka oleh mereka. Dan gue salah satu, gue sekarang adalah ambasador komunitas itu. Serius? Yes. Jadi itu udah ada 44 klub. 44 klub di seluruh Indonesia. Namanya Serikat Darbuka Indonesia. Serikat Darbuka Indonesia. Shout out buat Serikat Darbuka Indonesia. Buat semua yang nonton yang tahu tentang Serikat Darbuka atau punya klub di kota kamu, banyak. Tapi di Jawa banyak banget klubnya, tapi udah sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera semua udah ada. Nah, Darbuka ini dulu mereka tuh mainnya tuh nggak ada teknik yang begini, yang split finger saya bilang. Jadi Daud sama Lutfi itu mulai belajar teknik itu. Awalnya sedikit dari tabla yang itu alat perkusi India, tapi kebanyakan mulai touring sama debu ke Turki. Jadi pas di Turki itu ketemu beberapa orang yang luar biasa jago banget. Mereka kasih tahu latihan itu. Pas balik ke Indonesia, semua kita belajar bareng, latihan bareng sampai kita kembangin sampai sekarang. Ya semua orang tahu tentang teknik itu. Dan dengan adanya channel gua, gue juga untuk orang-orang yang nggak di Jakarta kan mereka susah untuk nyari ilmu ini. Jadi akhirnya gue mulai bikin tutorial di YouTube. Alhamdulillah lumayan sukses kita untuk bikin dan membantu lah. Itu intinya yang gue coba adalah untuk bermanfaat buat orang lain. Apalagi yang di luar Jakarta yang kesusahan untuk dapat ilmu. Sekarang udah di YouTube nggak ada alasan. Jadi semua bilang ngajarin ini. Jadi gue bikin tutorial. Mungkin 30 sampai 40 tutorial sekarang yang ada di YouTube gua. Jadi kalau ada yang mau tahu tentang itu bisa langsung ke playlist yang ada di channel gua. Apa nama channelnya, Kasta? Ali Kribo Channel, playlist tutorial darbuka itu semua tentang darbuka. Tapi kalau mau tentang lifestyle gua dan lain sebagainya ada semua di situ. Terus yang paling menarik lagi, Li, kemarin lu tuh sempet ke US, terus lu main darbuka di Times Square. Di Times Square. Wah, itu gua ngeliatnya keren banget. Itu ceritanya lucu banget, bro. Gimana sana? Gue cuma ada 12 jam di New York City. Karena gue transit mau ke Brazil. Nah, gue sampai sana. Gue ke jam 7 pagi gue sampai Times Square. Terus gue kayak mau ngapain ini? Terus gue ambil tour bus ya kan dari New York. Lu bawa darbuka ke US? Bawa. Gue selalu bawa darbuka, bro. Selalu lah. Cinta pertama kan tuh. Nggak bisa ditinggal. Nah, gue kayak gimana ini? Gue mau bikin konten tapi gue sendirian. Gue nggak ada kakak gue, nggak ada Satria, nggak ada siapapun. Nah, jadi gue kayak wah,
ini negara gue nggak pernah ke New York bro. Oke. Gue emang orang Amerika tapi nggak pernah ke kota itu. Ibarat kalau kamu orang Sumatera, terus kamu ke Jakarta untuk pertama kalinya 20 tahun kemudian setelah pergi dari negara itu. Iya. Gue udah 20 tahun di Indonesia terus balik lagi ke Amerika untuk pertama kalinya, terus gue ke New York City, kayak lu pasti kayak amazed terus lu nggak tahu apa yang bisa terjadi di sana. Apa level ke the danger level itu seberapa, kekhawatirannya seberapa. Jadi gue cari satu orang. Pas gue bikin tour bus itu, ada satu orang yang jual gue tiketnya. Serius? Dia orang Afrika. Oke. Terus gue bilang sama dia, gimana gue kasih lu $5. Oke. Lu jagain kamera gue pas gue lagi bikin video ini. Jadi nanti gue set up di sana. Jadi kayak ada pagar-pagar untuk polisi. Gue taruh kamera gue di situ. Gue bener-bener taruh kamera gue di situ. Gue record audio di HP gue. Terus gue mulai main aja, karena dia bilang biasanya sore itu ada dancer di sana, ada banyak orang. Cuman gue kayak, wah gue sore nggak bisa, jam 1, jam 2 gue udah harus balik ke airport. Ya udah gue bilang hajar aja coba. Terus? Nah kebetulan video itu viral, lumayan viral lah. Jadi langsung dalam waktu 1 minggu kayak 1 juta views gitu. Iya men, itu terus gue bilang wah nggak sia-sia gue deg-degan itu, karena kan New York men banyak banget orang. Terus gue kayak darbuka gue di sini, tas gue di sini sama laptop gue. Gue ngejagain ini. Kamera gue kalau hilang dah. Itu bisa banget tuh orang ambil. Makanya kamera gue udah kayak 3 meter dari gue, gimana mau gue selamatin kalau orang lari, nggak bisa. Alhamdulillah ada yang jagain, ada yang bantuin gue, nggak ada yang keambil, nggak ada yang kecuri gitu. Ya udah, gue bikin video itu, gue langsung kirim ke Satria. 2 minggu kemudian Satria bilang, itu udah 1 juta views loh. Gue bilang, oh iya, gue nggak tahu, gue nggak perhatiin kan, gue lagi perjalanan, lu nggak mungkin perhatiin kayak gitu. Gue nggak pernah buka YouTube gue kirim kontennya ke Satria, editor gue, dia langsung edit, posting. Ya udah, gitu. Cuman gue dari situ gue pikir, gue benar-benar harus push. Kalau gue udah punya ide, harus push bro, harus berani, harus keluar dari comfort zone bro. Setuju banget. Bener-bener risk man. Gak bego-bego juga sih, cuman harus, kalau misalnya gue udah punya ide, dorong aja lah, push dikit biar kena, jadi coba paling nggak. Bener. Kali ngomongin tentang darbuka lagi nih, waktu pas lo di Times Square, ya kan, lo sempet disamperin sama orang gitu men dari belakang. Banyak yang samperin men. Jadi kamera di sini kan, gue ada orang buat pegang kamera. Di belakang kamera itu banyak orang. Yang ada yang joget di belakang kamera, ada yang maksudnya kayak dada-dada gitu, terus ada yang bicara sama temennya tukang itu. Tapi ada juga yang samperin gue, kasih gue $1 gitu. Serius? Ada, dia kasih, terus ada juga selesai video itu. Jadi orang-orang tuh di sana nggak mau ganggu lu gitu. Nggak terlalu, dia lihat ada kamera di sini, dia nggak mau ganggu. Selesai itu ada yang datang sini, dia bilang dia keturunan Libanon. Terus dia bilang lu jago banget mainnya, bla 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 bla. Terus dia bilang kapan kesini lagi? Gue bilang ya gue balik gini. Terus ya begitulah. Jadi banyak kejadian di sana yang nggak kerekam. Dan ya pokoknya gue seneng banget. Gue push diri gue untuk bener-bener keluarin konten itu, untuk bener-bener coba. Kalau enggak sih, waduh. Nah, Li, kalau misalkan kita ngomongin darbuka nih, gue bisa bilang kalau misalkan konten lo ini one of a kind gitu. Dan mungkin lo adalah influencer di bidang darbuka. Ya kan? Nah, waktu pas lo main di US gitu kan. Terus apa yang lo rasain di sana? Maksud gue, hal apa yang lo banggain dari Indonesia yang lo bawa terus tiba-tiba wah hasilnya nih booming banget dan viral? Apa yang bisa lo banggain? Sebenarnya yang gue banggain adalah orang-orang Indonesia bisa lihat bahwa walaupun lu mungkin nggak terkenal di kalangan Western, lu masih bisa tunjukin kemampuan lu dan orang akan appreciate. Jadi lu jangan kecil hati bahwa orang Amerika nggak ada yang kenal darbuka. Biarin aja. Lu harus yakin dengan kreativitas dan kemampuan lu untuk menunjukkan itu. Walaupun mungkin mereka nggak tanggap seperti apa yang kamu pikir, tapi paling nggak mereka bisa lu bisa lihat hasilnya. Dan lu nggak bakal tahu hasilnya seperti apa kalau lu nggak lakuin. Nah, itu dia. Jadi gue kemarin di Paris gue lakuin hal yang sama, bro. Serius? Cuman tanggapannya nggak ada, bro. Nggak ada. Karena orang-orang Paris itu bisa dibilang lebih
beda lah bro, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang apa bro. Kalau di Amerika orangnya lebih cuek, dia nggak peduli, maksudnya dalam arti dia nggak peduli kalau orang ngejudge dia. Kalau di Paris mereka kayak ini siapa. Jadi ada yang nembokin lo dari jauh Satria mungkin. Kayak editor gua dari Indonesia nembokin. Jadi istilahnya jadi kalau lu nggak coba, lu nggak bakal tahu. Jadi nggak ada yang namanya lu coba, terus gagal dan lu nggak dapet apa-apa. Pasti lu dapat sesuatu, entah itu pelajaran atau kesuksesan. Benar. So that's why I always try. Paling nggak harus coba kita sebaik mungkin. Agree banget tuh gue dengan statement Eling tadi. Agree banget. Nah, anak Jakarta Selatan. Terus kalau misalkan kayak ngomongin tentang family background nih, gitu. Maksud gue kan kayak gue tuh ngelihat lo secara personal branding yang main dari buka tuh masuk banget, gitu. Karena dengan identity lo rambutnya curly ya kan, keriting, terus habis itu badan lo gede, dari buka banget. Itu dulu family background lo memang dari Amerika atau dari negara mana? Family background gue itu sebenarnya nggak ada Arab-Arabnya. Walaupun sering orang Arab atau orang Indonesia yang keturunan Arab berpikir bahwa gue tuh orang Arab atau keturunan Arab. Tapi sebenarnya nggak ada. Jadi bokap gue itu sebenarnya orang Afrika, keturunan Afrika. Bukan orang Afrika. Kalau orang Afrika beda banget. Dia memang orang kulit hitam, cuman bukan orang Afrika. Dia orang Amerika. Udah beberapa 5-6 generasi di Amerika dan dia udah nggak kenal aslinya dari mana karena perbudakan. Jadi dia full orang Amerika. Ibu saya orang Swedia. Tapi nggak tahu kenapa jadinya, karena kita orang Islam, jadi kita banyak dengerin lagu-lagu Timur Tengah. Akhirnya dari situ gue bisa kenal dengan musik Timur Tengah. Gue suka sama musik Timur Tengah. Terus gue bisa sampai gue dalemin darbuka alat perkusi Timur Tengah. Maybe that's what happened. Bukan sesuatu yang gue planning dan gue orang tua gue seperti ini, gue harus terusin. Enggak gitu. Bokap gue tuh dulu drummer tapi nggak ada urusan sama perkusi. Mungkin turunnya kalau kali. Lu kan kalau rhythm pasti. Kalau rhythm pasti itu darah. Jadi darah orang Afrika untuk rhythm sangat kuat. Gitu. Nah, terus kalau misalkan dari buka sendiri nih Rick, bisa dikombinasiin dengan alat musik apa? Sebenarnya bisa aja, cuman ada yang kurang cocok. Kalau menurut gua musik yang paling nggak cocok sama darbuka itu musik rock, bro. Kalau pop masih bisa dikit, kalau hip hop masih bisa. Hip hop bisa? Bisa. Apalagi kalau trap, dubstep itu bisa banget. Tapi kalau rock music, metal, country music, metal gitu kurang, bro. Karena terlalu full. Jadi harus ada musik yang ada kosong-kosongnya, itu baru bisa isi darbuka. Rada susah juga sih kalau lagi headbang gitu lo main darbuka. Susah banget sih. Susah ya? Tapi lu percaya nggak, gue pernah main sama satu band namanya, satu cover band Toto. Toto Toto. Tapi lagu-lagu yang diincar terus pasti lagu Afrika. Karena memang itu berbau-bau Afrika. Pasti kalau berbau-bau Afrika pasti ada perkusinya. Pasti. Jadi sebenarnya musik barat yang bener-bener dari orang kulit putih yang jarang masuk darbuka. Tapi kalau Asia, kalau Timur Tengah, Afrika itu masuk semua, Latin juga masuk semua. Gitu. Tapi itu ada kahon juga. Iyalah. Nah, kahon tuh apa bedanya sih darbuka ini sama si kahon? Kahon sebenarnya ini alat ini belakangnya bolong biasanya. Ini alat Spanyol, bro. Spanyol atau Latin Amerika, terserah. Cara mainnya sama? Bisa. Tapi orang pemain kahon nggak tentu bisa main darbuka, tapi main darbuka pasti bisa main kahon. Serius? Coba dong. Kahon sebenarnya lebih gampang untuk posisi jari dan tangan, lebih gampang, bro. Jadi dia nggak terlalu harus pas posisi tangannya. Tapi kalau darbuka itu harus lebih detail. Harus persis permainannya. Kalau nggak suaranya nggak keluar. Kalau ini tangannya mau kayak gimana suaranya tetap low. Kalau ini salah dikit pasti suaranya beda. Gitu. Jadi untuk keluar juga di Pami. Jadi intinya itu perkusi. Kalau semuanya nyambung sebenarnya. Cuman ada perkusi yang lebih intricate, lebih complicated daripada perkusi yang lain. Nah, jadi kalau mau belajar salah satu perkusi, coba belajar yang complicated dulu. Jadi yang lain darbuka salah satu yang complicated. Salah satu lagi yang complicated tabla India. Tabla.
Oke. Jadi dia buat musik-musik India. Itu yang salah satu dua itu yang benar-benar complicated. Jadi kalau lari ke perkusi lain gampang. Gitu. Jadi kalau kita udah belajar salah satu perkusi yang susah, sangat gampang. 70% yang lain udah bisa. Gitu. Tinggal belajar ritmenya, teorinya. Oke. Nah, Li, kalau misalkan ini nih, gue ngelihat ya, kalau dari buka kan ini kan bassnya di tengah, ya kan, terus habis itu di sini tuh snare-nya kan. Nah, kalau misalkan kahon juga sama. Kebanyakan low pasti di tengah. Oh, gitu. Djembe juga sama. Kebanyakan semua alat, walaupun itu misalnya kayak rebana gitu, tetap low-nya di tengah. Oke. Terus lu pakai apa tuh? Kayak cincin gitu ditunjuk? Karet doang, bro. Oh, karet doang. Isu doang. Kayak ada fungsinya gitu. Enggak ada sama sekali. Oke. Terus habis itu kalau kita ngomongin tentang manggung nih, ya kan gue sempat ngeliat gitu ya di Instagramnya Ali juga gitu. Kalau lo sempat manggung ke TV, ya kan. Terus habis itu apa yang lo tunjukin di sana? Jadi kalau terakhir biasanya gue main sama band, bro. Oke, main. Tapi tergantung. Ada yang gue bisa main -1, jadi percussion show jadinya. Jadi kalau gue ada beberapa musik, terus gue main berbagai perkusi di atas itu. Tapi itu pasti show-nya pendek. Bukan sesuatu yang panjang, karena perkusi itu keras. Jadi nggak bisa untuk jangka panjang. Untuk pemainnya juga dan penontonnya. Tapi kalau misalnya kita barengin dengan keyboard, penyanyi, itu bisa lebih lama, lebih santai, lagu-lagu slow gitu bisa. Masuknya ke perkusi. Jadi gue jadi pemain perkusi di situ. Kalau masuk band. Nah, kalau perkusi sendiri bunyinya tuh kan dia ada berapa gendang gitu ya. Bunyinya beda-beda, Li. Perkusi kan nama semua alat-alat ini. Nah, tergantung alat yang mana kita pilih. Pemain perkusi adalah orang yang bisa main semua alat-alat itu. Gitu. Jadi semua rebana maupun apa aja alat yang dipukul, ya seharusnya pemain perkusi bisa. Gitu. Jadi perkusi itu tukang pukul. Gitu. Berarti kalau ada yang suka berantem, pemain perkusi. Kalau ada yang suka menang kalau berantem itu. Kalau kalah berarti bukan pemain perkusi. Kalau memenangkan hatimu, tentunya itu. kan kalau hati kita kan dep itu udah ritme, bro. Berarti udah nyambung. Bener. Nah, kalau misalkan tadi kan lu sempat ngomongin ritme nih, ya kan? Ritme itu gimana sih? Kayak 2/4, 3/4 apa gimana? Ritme itu adalah semua macam irama. Rhythm is this English for irama. So irama, semua tempat punya irama tersendiri. Sama kayak kultur tersendiri. Indonesia banyak sekali irama yang gue belum sampai sama sekali nggak ngerti. Ada yang gue sedikit mengerti. Misalnya like dangdut itu ada iramanya sendiri. Semua tergantung kepada irama. Nah, kenapa gue bilang gue dapat genetik irama? Karena memang ada orang yang lebih gampang untuk mengikuti irama, ada yang lebih susah. Bener. Tapi irama itu sesuatu yang semua musik perlu irama. Gak ada musik yang gak ada irama. Jadi semua bergantung kepada irama. Kalau mau joget harus ada irama. Everything is about irama. Jadi joget ya? Sedikit dulu. Yang penting kita semua ada irama. Walaupun hati kita juga punya irama, bro. Kita kalau berantem misalnya boxing atau apa kan, kaki kita juga punya irama. Jadi irama hidup itu sangat penting. Itu sesuatu yang benar-benar gue mau sharing di sini di edisi Meetup dan juga di channel gue, adalah sesuatu yang gue belajar dari perkusi, bahwa kalau lu bener-bener dalemin filosofi dari perkusi, lu bisa belajar banyak hal tentang hidup. Wah, gila. Sangat banyak, bro. Sangat banyak. Karena udah itu melatih banyak hal, disiplin. Satu, untuk latihan. Kedua adalah kadang-kadang kita nggak bisa buru-buru, harus kita pelan dulu, tahan dulu. Nggak boleh harus tahan emosi. Emosi beneran. Kalau kadang-kadang kita main perkusi kayak, wah, gue pengen emosi, pengen gue keluarin, nggak bisa. Harus ditahan, harus dipegang. Ini di hidup lu sekarang, kerja lu seperti ini. Lu harus mantepin ini. Jangan lu coba terlalu kemana-kemana gitu. Jadi lu bener-bener harus fokus, disiplin, dan latih itu. Dan itu banyak yang gue belajar. Dan gue satu lagi yang gue belajar, mungkin gue bilang bahasa Inggris ya, is timing. With timing, you can do anything.
Tuh. Kalau waktunya pas, lu bisa lakuin apapun. Yes. Bener kan? Iya, bener. Jadi lu misalnya mau lompat dari lantai 2 misalnya. Dari lantai 2. Kalau timingnya pas, lu bisa. Kalau misalnya timingnya pas ada kasur lagi lewat, bener kan? Bisa. Atau lu latihan parkour berapa tahun sampai lu bisa lompat dan gak sakit, bisa juga. Bisa. Jadi semua tergantung kepada timing. Kalau darbuka, perkusi itu semua tentang timing. Irama itu semua tentang timing. Gue belajar banyak banget hal tentang diri gua, tentang kehidupan dari main perkusi. Ada waktu kita harus tonjolin, ada waktu kita harus tarik, ada waktu kita harus mendampingi musik. Kita jadi pendamping musik. Ada waktu kita menjadi anchor. What's anchor in Indonesia? Anchor tuh kayak jadi penopang. Yes. Jadi ada waktu kita harus jadi penopang. Jadi kita belajar memposisikan diri dalam lagu sama dengan kita belajar memposisikan diri dalam hidup atau dalam keluarga. Filosofi banget nih gua. Amus gua. Aduh. Ini hal-hal yang sebenarnya gua pengen obrolin di dalam channel gua dan lain sebagainya, tapi nggak gampang untuk orang dengerin itu karena maunya sensasi doang. Gila. Udah poin aja gua. Maunya sensasi. Kita mau motivasi bukan sensasi. Itu. Sensasi itu udah kayak yang lagi trending di YouTube. Masalahnya begitu, men. Apa kata-kata teman gua dulu? Apa? Siapa? Kita mau membagi motivasi bukan mencari sensasi. Pepatah yang luar biasa itu. Pepatah yang sangat luar biasa. Tapi ya memang sebenarnya buat followers atau buat subscribernya Fahmi maupun subscriber saya. Kalian butuh pakai otak, bro. Pakai otak. Belajarlah. Jangan sampai lu jadi pemain darbuka tapi filosofi di belakang darbuka lu nggak dapet. Yes, benar. Buang waktu latihan lama banget tapi teori atau lesson di belakang semua itu lo nggak belajar. Setuju banget. Harus ada pelatihan otak, mindset sekaligus dengan pelatihan tangan. Jadi harus benar-benar sinkron ya. Benar-benar sinkron, benar-benar kita manfaatin segala hal dari yang kita lakukan. Gila, Ali. Bang, gue harus jadi motivator nih. Gue harus jadi, aduh. Mana-mana kuliah yang mau nge-speaking gimana? Nah, Li, kalau misalkan ngomongin tentang perkusi, darbuka gitu kan. Kan gue tuh sebenarnya menunggu banget nih lu kolaborasi dong sama Dito Percussion. Gue udah pernah. Oh, udah pernah. Serius? Wah, gue udah main sama Dito. Dito sebenarnya salah satu pemain perkusi yang paling terkenal, bro. Iya. Dan gue salut banget sama dia. Sebagai pemain perkusi, dia benar-benar mendalami sisi keseluruhan perkusi. Bukan hanya bicara skill. Itu masalah banyak musisi, bukan hanya perkusi aja, banyak musisi terlalu dapat fokus kepada skillnya daripada secara keseluruhan. Tapi musiknya keseluruhan, kehidupan keseluruhan. Kalau Dito udah paham semuanya. Ya nggak mungkin semua, cuman dia benar-benar udah maju dalam hal dia melihat sebagai artis atau sebagai pemain perkusi yang terkenal, dia benar-benar mengambil platform dia untuk bukan hanya untuk bikin orang main perkusi, tapi benar-benar untuk kesehatan juga. Dia kan ada run baby run gitu. Gue juga mau kolaborasi di situ sebenarnya. Baby run juga. Iya, karena channel gue mau gue tarik juga ke kesehatan, bro. Penting banget, bro. Kenapa? Gue lihat paling keras dalam kalangan orang Islam di seluruh dunia itu kesehatannya sangat rendah, bro. Yes, benar, setuju gue. Lebih daripada, sorry to say, lebih daripada orang Kristen. Kalau kita lihat secara angka ya, mungkin secara otak iya, cuma secara badan, men, eating habitsnya buruk banget, bro. Kayak makan nasi, gula, men. Orang Arab makannya daging semua sama nasi semua. Like jarang banget makan sayuran. Vegetarian gitu jarang ya? Jarang banget. Gue bukan bilang lu harus vegetarian, cuman kurang perhatiin asupan yang dimasukin ke dalam badan. Olahraga itu jarang. Ujung-ujungnya Haji Naim loh. Aduh.